Amerika Serikat dan Eropa kini seolah bersatu menekan Iran. Uni Eropa melemahkan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC dengan menetapkannya sebagai organisasi teroris. Ini berarti IRGC disamakan dengan kelompok teroris global dan membatasi gerak Iran di Eropa. Sementara AS bersiap melangkah lebih jauh dengan menimbang opsi serangan militer. Washington disebut telah menyiapkan berbagai skenario, membuat bayang-bayang konflik terbuka kian nyata. Simak perkembangan terbaru perseteruan AS-Iran dalam video berikut. Penetapan IRGC sebagai organisasi teroris merupakan respons atas tindakan keras Iran dalam aksi protes anti-rezim. Keputusan itu diambil setelah para menteri luar negeri Uni Eropa berkumpul di Brussels, Belgia. Dengan keputusan ini, IRGC masuk dalam daftar organisasi teroris Uni Eropa bersama kelompok seperti Al-Qaeda, Hamas, dan ISIS. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyerukan kekerasan tidak boleh dibiarkan tanpa akibat. Ia menyatakan rezim yang membunuh rakyatnya sendiri sedang menuju kehancurannya. Menurutnya, pihak yang bertindak seperti teroris harus diperlakukan sebagai teroris. In Iran, horrific crackdown on protesters has come at a heavy human cost. The EU already has sweeping sanctions in place, and today ministers agreed to designate Iran Revolutionary Guard as a terrorist organization. This will put them on the same footing with Daesh, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda. Those who operate through terror must be treated as terrorists. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga mendukung langkah tersebut. Menurutnya, sebutan teroris pantas diberikan kepada rezim yang menumpas protes rakyat dengan kekerasan. Menanggapi keputusan Uni Eropa, Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran menyebut langkah itu tidak masuk akal, tidak bertanggung jawab, dan syarat motif permusuhan. Padahal menurut Iran, IRGC justru berperan penting dalam melawan kelompok ekstremis seperti ISIS. Para pemimpin Eropa dituding hanya mengikuti kepentingan AS dan Israel. Teheran pun memperingatkan dampak berbahaya dari keputusan Uni Eropa akan ditanggung langsung oleh para pembuat kebijakan di Eropa. Senada, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menilai langkah Eropa memperparah situasi dan meningkatkan risiko pecahnya perang besar di Timur Tengah. Menurutnya, banyak negara berupaya mencegah perang terbuka, namun negara-negara Eropa tidak termasuk di dalamnya. Ia menyebut penetapan IRGC sebagai organisasi teroris merupakan kesalahan strategis besar yang dilakukan atas tekanan AS. Araghchi juga memperingatkan Eropa akan menghadapi dampak serius jika konflik meledak, termasuk kenaikan harga energi. Melansir CNN World, IRGC dibentuk pada 1979 setelah Revolusi Islam Iran. Organisasi ini terpisah dari militer reguler Iran dan memiliki pasukan darat, laut, udara, intelijen, serta pasukan khusus. IRGC bertugas menjaga kekuasaan Republik Islam dan berada langsung di bawah pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Jumlah personel IRGC diperkirakan mencapai 150.000 hingga 190.000 orang, termasuk pasukan Quds yang telah lebih dulu ditetapkan AS sebagai organisasi teroris pada 2007. IRGC juga membina milisi Basij, pasukan paramiliter sukarelawan, dengan perkiraan 450.000 anggota yang dikenal aktif menekan protes anti-rezim. AS sendiri telah menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris asing sejak 2019, era Presiden AS Donald Trump. Saat itu, Washington menuding Iran bertanggung jawab atas kematian 608 tentara AS di Irak melalui kelompok proksi yang dikaitkan dengan IRGC. Melansir The New York Times, Trump saat ini telah menerima daftar opsi militer yang lebih beragam untuk menghadapi Iran. Pejabat AS menyebut opsi itu dirancang untuk memberikan dampak masif terhadap fasilitas nuklir dan rudal Iran, serta melemahkan posisi Khamenei. Opsi baru ini disebut jauh melampaui rencana yang dipertimbangkan Trump sebelumnya. Daftar opsi terbaru bahkan mencakup kemungkinan pasukan AS melakukan serbuan langsung ke dalam wilayah Iran. Ia dan timnya kini menimbang apakah ancaman militer perlu benar-benar diluncurkan, termasuk kemungkinan mendorong pergantian rezim. Namun hingga saat ini, Trump belum memberi izin atas tindakan militer apapun dan belum memilih salah satu opsi dari Pentagon. Trump disebut masih terbuka terhadap jalur diplomasi dan ancaman militer digunakan untuk menekan Iran agar kembali berunding.
Juru bicara Gedung Putih Anna Kelly menjelaskan, Trump masih berharap tidak perlu serangan militer jika Iran segera menyetujui kesepakatan. Trump kini mengambil pendekatan mirip dengan kebijakannya terhadap Venezuela, di mana AS pernah mengerahkan kekuatan militer untuk menekan pemimpin negara tersebut. Upaya diplomasi gagal dan akhirnya pasukan AS melakukan serangan serta menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Dalam kasus Iran, para pejabat AS meragukan Teheran akan menyetujui syarat yang diajukan Washington. Syarat itu meliputi penghentian total pengayaan uranium dan penyerahan seluruh stok nuklir Iran. AS juga menuntut Iran membatasi rudal balistik dan menghentikan dukungan terhadap kelompok proksi. Jika diterapkan, ketentuan ini akan membuat Iran hampir mustahil menyerang Israel. Namun pejabat AS menyadari opsi militer di Iran akan jauh lebih berisiko dibandingkan di Venezuela. Iran dianggap sebagai lawan yang jauh lebih kuat dan kompleks. Salah satu opsi paling berisiko adalah mengirim pasukan khusus secara rahasia ke dalam Iran untuk merusak sisa program nuklir yang belum terdampak serangan sebelumnya. Opsi lain adalah serangan terhadap target militer dan pemimpin Iran untuk menciptakan kekacauan internal. Akan tetapi belum jelas siapa yang akan memerintah jika pemimpin tertinggi Iran tersingkir. Sementara Israel mendorong opsi serangan terhadap program rudal balistik Iran yang dinilai telah dibangun kembali pasca konflik sebelumnya. Namun hingga kini, opsi militer tersebut masih terus diperdebatkan di lingkaran dalam Trump dan belum ada keputusan final terkait tujuan akhir serangan. Sambil menunggu keputusan Trump, militer AS terus meningkatkan kehadirannya di kawasan Timur Tengah. Dengan Uni Eropa melemahkan IRGC melalui penetapan sebagai organisasi teroris, tekanan politik terhadap Iran kini semakin kuat. Langkah ini menjadi sinyal keras bahwa Barat tidak lagi sekadar memberi peringatan, melainkan mulai mengunci ruang gerak Teheran di level internasional. Di saat yang sama, AS masih menimbang jalur yang akan diambil antara diplomasi atau aksi militer terbuka. Keputusan apakah yang akan diambil AS nantinya? Pantau terus perkembangan konflik AS-Iran hanya di YouTube